Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi. Kita ngobrol malam di channel saya ini. Alhamdulillah asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat dimanapun berada, malam ini saya memberikan sebuah tema. Mengenal Allah itu bukan hanya diam dan tiba-tiba kayak orang kesurupan. Nah ini, jadi banyak metode-metode yang kita temui di dalam kehidupan ini untuk kita mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Ada yang mengatakan Allah itu hanya sebatas nama. Nah, yang mengatakan Allah itu hanya sebatas nama, berarti sesungguhnya dia itu belum mengenal. Karena sesungguhnya kalau yang sudah mengenal, dia akan tahu dengan sang pemilik nama. Karena dari nama itu ada sifat, ada af'al, ada zat, wujud. Gitu. Nah, di sini saya terkadang lucu gitu dengan orang-orang yang mengaku sudah mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, tapi di saat dia membicarakan tentang kasih sayang, dia sedang membicarakan nggak boleh kesinggungan. Nah ini, tapi ternyata dirinya sendiri pun masih tersinggungan dengan kata-kata orang lain atau dengan postingan-postingan orang lain. Nah, lalu kita pertanyakan juga, sesungguhnya dia itu sudah mengenal dirinya atau belum? Kalau masih ambekan, nyalah-nyalahin orang yang pakai zikir, ngapain kenal Allah pakai hu Allah, kayak kita nyebut-nyebut alamat Jakarta. Nah ini ada yang memiliki pikiran seperti itu, ya kan? Padahal katanya sudah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, tapi masih menyalahkan orang lain. Nah ini harus dipertanyakan. Terkadang banyak orang yang mengaku sudah mengenal dirinya dan mengaku menjadi sumur. Nah ini, menjadi sumber, merasa dirinya sudah menjadi sumber mata air yang jernih. Nah, sehingga apa? Dia inginnya didatangi terus sama orang lain. Sedangkan kita dicontohkan oleh Nabi itu berdakwah door to door. Kita sampaikan bagi orang-orang yang belum memahami tentang kebenaran dari Allah. Gitu. Kalau misalkan orang-orang yang udah memahami kebenaran dari Allah terus diem nunggu orang datang, itulah iblis itu namanya. Karena iblis itu kan sombong, dia merasa dirinya paling tinggi, paling hebat. Di saat begitu disuruh sujud, nolak dia. Saya sujud ke Adam, nolak iblis tuh. Nah jadi memang sahabat-sahabat, kita memang harus jeli dan harus paham. Karena di saat kita aplikasi dalam kehidupan itu, ya kita sendiri yang merasakan. Kalau memang dia benar mengenal dirinya, otomatis dia tidak akan berbicara seperti itu. Kalau memang dia sudah mengaplikasikan kasih sayangnya, dia tidak akan menyalahkan orang-orang yang masih menggunakan zikir atau zikir sebutan. Memang zikir ini terbagi 3. Ada zikir sebut, zikir istilahnya zahar, ada zikir sir, ada zikir perbuatan. Nah ini pun ada yang metode-metodenya memang melalui zahar dulu untuk membiasakan. Nah kalau sudah zahar terlatih, masuk ke dalam sir. Nah kalau sudah terbiasa dalam sir, barulah dalam perbuatan.
Sehingga apa ya, di saat semua aktivitas yang kita lakukan sudah berzikir kepada Allah. Nah, itu yang disebut menyadari Allah. Gitu. Terkadang saya lucu dengan orang-orang yang memang mengatakan ngapain mengenal Allah pakai nyebut-nyebut namanya dan menyamakan Allah dengan presiden. Nah, ini kesalahannya. Jadi Allah masih disamakan dengan makhluk. Kita harus sadar, pahami Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kalau masih sering diserupakan dengan makhluk, ya itu berarti bukan Allah. Berarti itu Allah memang hasil pikiran dirimu sendiri. Nah, makanya kalau berserah itu harus jelas berserahnya kepada siapa? Kepada Allah sebagai Tuhan. Gitu loh. Nah, ini disuruh berserah aja. Berserahnya sama siapa nggak tahu. Coba. Udah begitu tiba-tiba orang gerak ngikut gerak. Kayak orang kesurupan. Diakui, wah ini daya ilahi, daya Tuhan. Ada yang menyaksikan 5 orang di belakang sebagai saksinya. Ngomongnya diakui oleh dunia. Wah, ya wis. Kacau sudah. Kalau dia masih memang mempunyai keilmuan, pemahaman yang luar biasa dalam budaya, dalam sejarah, salut saya, bagus itu. Tapi di saat begitu ada ucapan-ucapan yang memang menyinggung perasaan orang lain, ini harus diluruskan. Karena apa? Tidak sesuai dengan ucapannya. Jambe, kembali ke belakang, bro. Hidup itu harus ke depan, bukan kembali ke belakang, bro. Gitu. Jadi kehidupan ini kita harus tata, semakin lama itu semakin baik ke depan. Bukan kembali lagi ke belakang. Dulu saya pemabuk, penjinap, pelacur. Masa Sarah harus balik lagi ke belakang? Jadi penjinap, pelacur? Masuk jurang lagi? Berarti kalau kita memang mau hidup itu ya ke depan. Melanjutkan perjalanan. Gitu. Memang betul di saat kita berzikir, sudah aplikasi itu tanpa sebutan, tanpa disebut-sebut lagi nama Allahnya. Cukup kita menyadari. Karena apa ya, di saat kita bekerja, di saat kita berdagang, tapi kesadaran jiwa kita menyadari Allah, disitulah zikir yang sesungguhnya, zikir perbuatan, perilaku. Nah, kalau memang benar sudah dia itu mengenal diri dan mengenal Tuhannya, otomatis tidak akan merendahkan ciptaan-ciptaan Tuhan atau makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Karena apa? Ya inilah proses, bro. Kalau kita sedang di proses itu memang akan mengalami fase-fase ya yang tidak harus sesuai dengan diri kita gitu loh. Karena dalam proses itu masing-masing, bro. Gitu. Selama ini saya perhatikan bagus kata-katanya. Tapi semakin lama makin kesini, wah kok nggak sesuai ini. Ini yang jadi sebuah alasan. Jadi menyalahkan orang lain dengan memakai jubah Allah. Sesungguhnya dia berbohong. Nah, seharusnya dia bertanya pada dirinya, apakah dirinya itu sudah benar-benar tidak berbohong, mengakukan kenal dengan Tuhan atau menjadi anak Tuhan. Nah, ini memang kita ini setelah melangit ya kembali ke bumi, memang diajarkannya seperti itu. Makanya garis merahnya itu ya Rasulullah. Rasulullah setelah mengenal Allah, bertemu dengan Allah, Mi'raj, kembali ke dunia ya sebagai manusia biasa. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan. Waktunya sholat, 5 waktu ya sholat.
Waktunya dagang ya dagang, waktunya perang ya perang. Waktunya dakwah ya dakwah, dia berjalan. Ditemui orang-orang yang memang membutuhkan petunjuk. Bukan diem di rumah, ngaku jadi sumur. Ini yang istilahnya kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Kalau diri kita ini udah mengaku sebagai sumber, segala sumber kejernihan, nah ini, itulah bentuk kesombongan yang sangat halus di dalam diri. Tanpa sadar, dia menyombongkan dirinya sebagai sumur yang bisa memberikan kehidupan, pencerahan, menjernihkan. Padahal yang bisa memberikan pencerahan, kejernihan, ilmu dan segala macam itu ya Allah. Kalau lu udah kenal Allah, di situ dikasih sama Allah. Jadi gitu, bro. Jadi laku itu bukan hanya antum aja yang berlaku, bro. Jadi kita ini sama-sama pelaku. Kalau misalkan ada yang mengatakan memang harus menyampaikan, karena apa? Ya sesuai dengan yang diperintahkan. Perintah Allah, sampaikanlah satu ayat. Nah sekarang lu tahu satu ayat, sampaikan kalau memang itu kebenaran. Dan di sini tidak ada keraguan. Ngajak orang untuk sama-sama ke Allah itu bukan berarti nyari-nyari jamaah, bro. Nah itu yang disebut ya istilahnya berbuat baik kepada sesama. Amal ma'ruf nahi munkar. Ajak ke kebaikan. Kita ajak orang yang mau. Yang gak mau ya gak dipaksa, bro. Bukan dikandidat 3 bulan, dites, digini, digitu. Emangnya mau masuk angkatan darat? Pakai dikandidat segala, mau kenal Tuhan. Katanya sudah meliputi. Gimana? Apanya yang meliputi, bro? Harus pahami. Jangan samakan Allah itu dengan air. Kita harus benar-benar paham mana Allah dan mana yang bukan Allah. Jadi yang meliputi itu kan kekuasaannya, kasih sayangnya, pertolongannya. Tapi itu bukan Allah. Karena yang memiliki pertolongan, yang memiliki kasih yang Allah. Allahnya yang mana? Ya laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kalau Allah masih bisa diserupakan dengan air, dengan presiden, ya itu bukan Allah, bro. Berarti lu belum kenal sama Allah. Gitu, sahabat-sahabat. Jadi terkadang memang kita harus berani mengutarakan kebenaran. Walaupun ya memang pahit. Dan ini nyata. Banyak yang mengatakan dirinya sudah menjadi sumur, sudah tahu caranya berserah pada Tuhan, sudah merasa dirinya itu berkarya, diakui dunia, tapi masih merendahkan makhluk Allah, ciptaan Allah. Proses kita itu beda-beda, bro. Jangan kau rendahkan orang yang sedang berzikir dengan nikmatnya la ilaha illallah atau hu Allah. Itu ada kenikmatan tersendiri mereka diproses di saat berzikir. Dan di situ bukan pakai pikir, tapi pakai kesadaran, bro. Kesadaran jiwa, nafs. Makanya kalau kita belum tahu, masuk dulu. Tanya dulu sama si pelaku. Jangan main cuap-cuap nggak jelas. Jangan mentang-mentang sudah dikenal orang banyak, bisa seenaknya kita ngomong. Tar dulu, bro. Ya kan? Nggak bisa begitu. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama diproses, kita sama-sama makhluk Allah. Kenapa harus mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor kepada orang yang memang sedang diproses? Seakan-akan jadi hakim.
Emang yang bisa tahu diterima nggak diterimanya situ, bukan bro, ya kan? Makanya kalau berserah tuh yang jelas, berserah sama siapa. Kita harus tahu tujuannya kemana. Lalu berserah tanpa tujuan, nyasar bro. Nah, jadi itu teman-teman, banyak sekali kita mengalami istilahnya perbedaan-perbedaan dengan orang-orang yang memang sedang berjalan atau ingin mendekat kepada Allah. Tapi seharusnya kita tidak saling menjatuhkan. Walaupun memang ternyata video ini akan membuat ada seseorang yang tersinggung. Tapi di sini saya menyampaikan kebenaran agar dia itu sadar. Karena dalam keterangan siapa yang mengenal dirinya, maka otomatis akan mengenal Tuhannya. Kata sadar ini adalah kata yang memudahkan agar kita tidak menyerupakan Allah dengan apapun. Jadi kalau kita sudah sadari itu ya sudah nggak dibayangkan bro. Sudah bukan pakai pikiran lagi bro, bukan diangan-angan lagi. Orang yang sadar itu kan menyadari itu ya udah nggak bayangin, tapi udah meyakini keberadaannya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memproses dirinya melalui zikir zahar, zikir sir, zikir perbuatan, lanjutkan. Jangan berkecil hati. Karena yang menentukan itu ya Allah. Terserah Allah, Allah mau memproses kita melalui jalan yang mana. Yang penting tujuan kita pasti lurus ke Allah. Tapi kalau bukan ke selain Allah, tinggalkan. Kita diajari untuk ke Tuhan, tapi enggak dikasih pembelajaran. Pembelajarannya sekarang PDW, sakahayang. Percuma bro. Ngaku bisa nunjukin tapi nggak mau ngebimbing. Nah ini kacau. Kalau hanya sejarah bisa dibaca, sejarah apa sekarang yang nggak ada. Gampang bro. Tinggal diklik aja di Google, mau sejarah apa keluar semua. Mau tahu tentang kehidupan apa, sekarang udah gampang bro. Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Janganlah sombongkan dirimu tuh. Jangan merasa dirinya itu yang paling benar. Ngomong ke orang seperti itu, tapi tanpa sadar dirinya sendiri mengakui paling benar. Nah ini bahaya bro. Sangat tipis. Saya ngomong seperti ini hanya membantu mengingatkan bro, agar situ sadar. Jadi orang yang mengenal dirinya itu akan pasti mengenal Allah. Orang yang menyadari dirinya itu akan menyadari Allah. Sadar pada dirinya yang tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Hanya diberitahu oleh Allah, hanya dimampukan oleh Allah, hanya dititipkan oleh Allah. Itu bro. Lu bisa berkarya berbulan-bulan, bisa bikin ini, bisa bikin itu, bukan mampu lu bro. Sadar bro. Hanya dimampukan bro. Kalau hanya makarya, semua orang bisa makarya. Tapi sadar nggak di saat dia bekerja, di saat dia melakukan segala aktivitasnya itu, kesadaran jiwanya itu sadar nggak kepada Allah? Yang memberikan kemampuan, yang memberikan kepintaran, kebisaan, keilmuan. Memang semua ini kendaraan bro, metode ini kendaraan. Zikir itu kendaraan. Jadi memang proses-prosesnya itu harus dilalui, step by stepnya ada bro. Jadi memang nggak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ya pasti akan menuhankan pikir. Nah, makanya kita nggak usah lah kita itu menyinggung-nyinggung perjalanan orang lain kalau nggak mau tersinggung. Gitu. Jadi dalam video ente bro lucu aneh dengernya, ya kan? Ah masih ini masih itu,
cepat tersinggungan, masih di apa namanya, level hewani, membicarakan Allah, segorombolan monyet membicarakan Allah. Apa pantas seperti itu, bro? Ya kan? Asik aja lah, bro. Kita hidup berdampingan, kita itu harusnya saling menyupport. Apapun jalannya, apapun caranya, biarkan saja. Itu pun kehendak Tuhan, itu pun kehendak Allah. Jadi orang ngajak orang ke dalam kebaikan itu bukan nyari-nyari jamaah, bro. Itu aplikasi amal ma'ruf nahi munkar, ngajak kepada kebaikan, melarang kepada keburukan. Dalam aplikasi, bro. Jadi seakan-akan kalau kita menjadi sumur ini ya udah punya pintu kunci surga ini kayaknya. Ya kan? Menuhankan dirinya tanpa sadar. Yang diajarkan Kanjeng Nabi itu kita berdakwah door to door, kalau perlu kepada pelosok-pelosok yang memang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Allah, dan belum ada yang menyampaikan. Baru itu toh, bukan diam di rumah nungguin orang yang datang baru ngasih pencerahan. Ya itu juga nggak salah sih, memang ada yang proses seperti itu. Nah jadi di sini sebetulnya saya membuat video ini sebagai sebuah pengingat bagi diri saya pribadi sebetulnya. Dan memang di saat kita diperintahkan untuk tegas, diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang pahit, ya memang harus dilakukan. Jadi sahabat-sahabat, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun berada, dalam aplikasi kehidupan ini memang kadang-kadang kita berat melakukan apa yang kita pahami. Kalau pembicaraan ini seakan-akan top, bagus, tapi dalam aplikasi ternyata kita itu tidak bisa mengaplikasikan. Nggak boleh menghina orang, tapi ternyata masih menghina orang. Nggak boleh merendahkan orang, tapi ternyata masih merendahkan orang. Nah, jadi untuk kita sebagai manusia dan makhluk, sama-sama makhluk, kita harus saling menghormati saja. Apapun metodenya situ, apapun metodenya saya, jalani saja kita masing-masing. Karena apa, nanti pun dalam pertanggungjawaban ya masing-masing. Gak mungkin situ yang bertanggung jawab atas laku kehidupan dalam keseharian. Kita punya mursyid, kita punya guru. Gak tentu guru itu akan menanggung kesalahan-kesalahan kita. Ya kita sendiri nanti yang akan bertanggung jawab. Guru, mursyid itu hanya sebagai petunjuk, menunjukkan jalannya. Nah kalau sekarang yang zikir la ilaha illallah, yang zikir hu Allah disalahkan, akal situ di mana? Sehat apa enggak, bro? Ya kan? Santai aja lah. Kita sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan, belajar mengaplikasikan dalam kehidupan. Jangan merasa sudah kaya, bro, karena udah bisa memberi. Karena sesungguhnya memberi itu lebih baik di saat kita memang lagi tiada. Kalau lagi banyak mah itu biasa, bro. Mampu nggak situ di saat nggak punya, ngasih. Nah ini, kalau memang sudah mengenal diri, otomatis akan bisa memahami proses-proses yang memang orang lain sedang diproses oleh Allah. Tidak merasa dirinya paling benar, mengaku jadi sumur, nggak mau nyamperin orang yang membutuhkan, gengsi, merasa dirinya sudah paling suci, ya. Ya memang kita hidup di sini itu membumi, bro, bukan melangit, membumi.
Karena hidup kita ini masih di bumi, bro. Tapi jangan membanggakan diri di atas muka bumi ini. Karena sesungguhnya kita tuh nggak bisa apa-apa di atas muka bumi ini tanpa dibisahkan, tanpa dimampukan. Nah, jadi bagi teman-teman dimanapun berada, obrolan malam ini saya menyampaikan sebuah kegelisahan yang hadir dari seorang teman. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Makanya malam ini saya sampaikan. Istilahnya di sini bukan mencari yang benar dan yang salah. Karena benar dan salah ini adalah proses Allah yang akan selalu kita lewati selama kita masih hidup di dunia. Cuman saya sebagai sahabat mengingatkan. Karena apa? Kita harus sesuaikan ucapan kita. Teman saya itu mengatakan, nggak boleh menghina orang, harus aplikasikan kasih sayang. Tapi dirinya sendiri masih menghina orang dan tidak memberikan kasih sayang. Nah, ini yang saya luruskan, maksudnya untuk sahabat saya ini. Gitu. Jadi hidup ini maju ke depan, bukan kembali ke belakang. Kalau kembali ke belakang ya nyebur ke jurang gitu. Kita harus menata hidup ini semakin ke depan, memperbaiki lebih baik lagi. Bukan kembali ke belakang. Kalau kembali ke belakang ya masuk pada lubang yang sama. Jadi itu teman-teman, di dalam kita belajar ketuhanan memang kita harus seleksi, memahami benar-benar sesuai atau tidak keyakinan kita dan apa yang diajarkan oleh para pembimbing-pembimbingnya sesuai atau tidak dengan ajaran agama Islam. Memang makna Islam itu berserah, tapi berserahnya ini kita harus jelas. Berserahnya kepada siapa? Kalau hanya berserah bengang-bengong nggak jelas ya bisa kemasukan setan, kayak orang kesurupan. Tapi kalau kita berserahnya ke Allah, otomatis di situ akan dapat bimbingan Allah. Jadi saya akhiri, mudah-mudahan obrolan malam ini ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.